pemirsa, kita masih membahas mengenai iri dan dengki di penghujung acara Butiran Ilmu. Kayaknya sepele pemirsa cuman iri dan dengki tapi ternyata jadi panjang bahasan kita. Dan yang paling penting tadi saya mau mengembalikan karena sudah di segmen akhir nih Pak Ustadz ya. Tadi ada kalimat pertama yang waktu Pak Ustadz buka acara ini sebetulnya Pak Ustadz mengatakan sebagai seorang mukmin kita nggak pernah rugi sebetulnya, selalu diuntungkan. Kalau kita dapatkan apa yang kita inginkan berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau tidak didapatkan berarti kita harus bersabar. Kalau kita bisa menempatkan di dua keadaan tersebut, kita nggak akan tergelincir ke penyakit hati. Dan ini berguna bukan cuma kesehatan mental sebetulnya pemirsa, fisik kita pun kita dapatkan. Dengan ketenangan tadi, fisik pun akan jadi lebih sehat. Bagaimana jantung kemudian berdetak lebih baik, bagaimana kemudian neurotransmitter di otak kemudian juga bekerja dengan lebih baik. Dan satu lagi keseimbangan cairan dalam tubuh kita juga jauh lebih baik. Barangkali itu yang menyebabkan banyak sekali kalau orang punya penyakit berat ya Pak Kiai ya. Ada orang yang sembuhnya cepat bukan cuma takdir, tapi bagaimana kemudian keadaan sabar itu membantu penyembuhannya. Jadi kalau kita bicara sama ada yang penyakit kanker stadium 2 sama stadium 3 misalkan. Kenapa yang stadium 3 lebih cepat sembuh misalkan, keadaannya lebih baik? Karena tadi sabar tadi ternyata fisik itu mengikuti mental. Pak Kiai, saya mau ditambahkan lagi dong Pak Kiai, supaya nanti pemirsa di rumah bisa mendapatkan gambaran yang bulat gitu mengenai iri dengki ini. Sepele tapi ternyata susah juga ya Pak Kiai ya. Baik pemirsa, kalau orang mencuri materi yang diambil, maka senilai materi itulah kerugian yang dihitung dosa yang dilakukan oleh orang itu. Iya. Kalau orang punya dengki, orang yang kita dengki itu, kita jadikan objek kedengkian itu tidak ada kerugiannya sama kita. Tidak, barangnya tidak ada yang kita ambil, hatinya, badannya tidak ada yang kita sakiti. Iya. Tetapi kenapa dia lebih parah? Kenapa justru yang mesti, maaf kata nih, lebih baik kamu mencuri daripada kamu punya sifat dengki. Kenapa begitu? Kenapa? Sebab orang kalau punya sifat dengki itu, bukan cuma dia ingin mengambil barangnya, kalau perlu dia membunuhnya. Oh, menghalalkan semua cara. Menghalalkan segala cara kalau orang sudah dengki. Sehingga dia jadi sebuah potensi seperti penyakit ya, yang ganas, yang dalam waktu amat cepat itu memproduksi ya, sehingga bisa membunuh, bisa menyebar kemana-mana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disantet, ketika diteluh oleh orang ya Yahudi, ternyata sederhana penyebabnya, dengki. Putra dari Adam alaihissalam, Habel dan Habil, ketika dia bunuh, sederhana sebabnya, dengki. Baik, jadi satu lagi Pak Kiai, kalau kemudian kita sudah sampai di sana, obat kita adalah selain istighfar tadi, baca Al-Quran ya Pak Kiai? Baca Quran. Membaca Al-Quran itu, bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, apakah bertasbih, bertahmid, kan afdhalul zikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Tatmainnul qulub, akan menjadi tenang. Itu tatmainnul qulub itu tenang, maksudnya menetralkan. Bukan tenang dalam artinya yang tadinya gundah kemudian menjadi tidak gundah. Kecil sekali kalau pemaknaannya semacam itu. Tetapi dengan dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu Al-Quran bisa mengkikis penyakit hati tadi. Penyakit, coba baca terus. Orang yang dengki pasti dia jauh dengan Al-Quran. Semakin dia banyak membaca Al-Quran, semakin dia tidak punya sifat dengki. Itu kalau tetangga kita sekarang ini mobilnya ganti, kita tanya dalam hati. Apa yang terucap dalam hati ketika mobilnya baru? Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, kau tambahkan rezekinya, mudah-mudahan bersama keberkahan. Kalau itu yang terucap dalam hati pemirsa, pemirsa tidak punya penyakit dengki. Tapi kalau pada saat itu mengatakan, dari mana tuh ya? Nah, kok udah tambah lagi tuh ya? Nah, gitu ya. Itu masuk tuh ya Pak Ustadz ya? Nih jangan-jangan punya tuyul nih ya. Gitu ya. Pada saat itu sudah ada dengki. Jadi sulit sekali dia mendeteksinya.
Kalau pada dunia kedokteran ada alat untuk mendeteksi. Kalau ini sulit. Ini penyakit ini kayaknya susah disembuhkan, emang mesti Al-Quran yang menyembuhkan. Al-Quran yang bisa Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Kita sudah terbuka barangkali pemahaman kita mengenai iri dan dengki. Tapi mudah ya rasanya tergelincir ke arah iri dan dengki ini. Dan pegangan kita adalah Al-Quran supaya iri dengki ini tidak terpupuk dengan baik. Dan harusnya jatuh ke tempat sabar atau enggak syukur gitu Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selalu saksikan Butiran Ilmu di TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah dan berseri, sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Syukurku penuh pasrahku panjatkan, doa penuh ku haturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuntun dan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua.